Kalau ingin menggambarkan seperti Wahabi sekarang, itu Wahabi itu pecahnya banyak di dalam. Itu boleh dicek nanti di internet. Di dalamnya itu pecah banyak. Ada versi Roja, ada versi nanti Rabi' Madkhali yang dari Yaman. Ada lagi versi Albani nanti. Ada lagi versi Ihya Ut-Turas. Itu banyak. Pekanbaru contohnya, ada yang jamaah Abu Darda, ada jamaah RJ, ada jamaah Umar bin Khattab. Itu pengisi di Abu Darda belum tentu bisa di RJ atau sebaliknya. Dan ada juga tak bisa mengisi di 3 tempat itu, masih Salafi juga. Jadi dalam Syiah pecah 22, Syiah satu induk, belum lagi yang lain. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, subuh di hari 10 Sya'ban 1446 Hijriah. Semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh, i'tikaf, silaturahim, dan melaksanakan berbagai kebaikan. Semoga kita semua dimuliakan Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga hidup kita di dunia terisi dengan hasanat, kebaikan, dan di akhirat Allah balas dengan hasanat, sehingga kita termasuk di antara orang yang hidupnya singkat, tapi di akhirat Allah balas dengan balasan-balasan terbaik, insya-Allah. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kajian kitab, ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang satu di antara malamnya adalah istimewa. Kata Imam Syafi'i, ada 5 malam dalam setahun. Malam itu Allah berikan rahmat yang sangat banyak, dan kalau berdoa, doa kita makbul. Malam pertama bulan Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam Idul Adha. Yang kelima malam Jumat. Saya ulang, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam Jumat. Terkait dengan malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam An-Nasa'i, yattali'u Allahu ala ibadih. Di malam nisfu Sya'ban Allah memandang semua hambanya. Lalu Allah ampunkan semua hamba-hambanya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang yang tak diampunkan itu orang musyrik dan orang yang dia hidupnya mengadu domba, menjadi sebab perpecahan. Orang yang hidupnya menjadi sebab pertengkaran, perselisihan, pertikaian antar umat Nabi Muhammad. Dalam sebagian riwayat, orang-orang yang tidak diampuni termasuk bila dia pecandu mabuk-mabukan. Artinya tidak pernah berhenti mabuk, tak bertaubat dari mabuknya. Ada lagi riwayat yang lain yang tak diampunkan itu, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak termasuk orang musyrik, tidak termasuk orang yang biasa mengadu domba, tak termasuk pecandu mabuk-mabukan, tidak termasuk orang durhaka pada orang tua, termasuk yang dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Itu sebabnya dahulu para ulama salafus saleh menghidupkan malam nisfu Sya'ban, baik dibuat berjamaah atau sendiri-sendiri, dibuat di masjid atau dibuat di rumah mereka. Dalam hitungan kita sekarang, malam ini nanti malam 11 Sya'ban. Esok malam hari Senin, malam Selasa, malam 12. Malam Rabu, malam 13. Malam Kamis, malam 14.
malam Jumat malam ke-15. Maka berjumpa malam nisfu Sya'ban dengan malam Jumat. Dua di antara 5 hari yang disebutkan Imam Syafi'i tadi terdapat di tahun ini di malam Jumat yang akan datang ini. Sekarang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari dari sekarang malam Jumatnya adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau tidak ada halangan, insya-Allah di Baitul Habib bersama Habib Muhammad itu akan diadakan acara malam nisfu Sya'ban dan penutupan majlis bersama Syekh Ahmad Khatib yang datang dari Yaman. Siangnya beliau mengisi kajian di Masjid Al-Munawwarah Uwir, malamnya di markas Baitul Habib Kapau Sari. Oh ya, betul Kapau Sari, Habib Muhammad. Habib Muhammad. Padat Karya Kapau Sari, kalau tak salah beliau itu. Yang jalan pesantren sana, Daru-Daru. Dalam pesantren Daru-Daru belok kiri, nanti jalan Padat Karya kalau tidak salah. Itu di malam Jumat nanti. Jadi silakan kalau ada yang punya waktu lapang di malam Jumat depan setelah Isya dibuat majlis nisfu Sya'ban sekaligus penutupan majlis ilmu di kesempatan 1446 Hijriah dari kemarin di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban ini. Jadi semua pengajian ditutup dulu karena kita menyambut Ramadan. Poin yang kedua, dahulu para ulama kalau sudah bulan Sya'ban itu kebanyakan mereka meninggalkan semua majlis kecuali majlis Quran. Maka di Ramadan waktu mereka fokus dengan Quran. Para guru hadis, para guru tafsir, para guru fikih, para guru bahasa, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban ke belakang, itu mereka menutup semua majlis ilmu, fokus untuk majlis Al-Quran. Artinya kegiatan mereka sehari-hari disibukkan dengan baca Quran. Maka termasuk di Al-Azhar Mesir 15 Sya'ban semua pengajian ditutup. Apa saja talaqi ilmu ditutup. Satu-satu saja yang masih menjalankan majlis ilmu. Tapi secara umum baik di Al-Azhar dan di luar, para ulama kalau sudah 15 Sya'ban menutup pengajian. Nanti 15 Syawal baru dibuka lagi pengajian. Sehingga libur 15 Sya'ban sampai 15 Syawal. Apa gunanya? Agar Ramadan terisi dengan Quran. Sehingga para ulama itu sibuk dengan membaca Quran. Para santri sibuk dengan membaca Quran. Oleh karena itu saya himbau abang, kakak, para jamaah rahmati Allah, kita mulai membuka diri kita dengan Quran. Karena Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Maka ibadah terbaik dilaksanakan di Ramadan selain melaksanakan puasa wajib adalah banyak berinteraksi dengan Quran. Apakah sekedar baca Quran atau baca Quran dalam salat atau hal lain yang terkait dengan Quran. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai menata waktu kita untuk interaksi dengan Quran. Poin yang ketiga, para ulama salaf dulu dan orang-orang kaya dulu di bulan Sya'ban mereka banyak mengeluarkan zakat mal mereka. Kenapa? Karena ketika bulan Sya'ban dikeluarkan, zakat mal mereka membantu kaum du'afa bisa menyediakan iftar untuk perbukaan, bahan makan untuk sahur, dan bisa berbaju baru untuk beribadah terbaik di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan ulama salaf dahulu kalau bulan Sya'ban mereka mengeluarkan zakat mal mereka, bukan zakat fitrah. Karena zakat fitrah tak bisa dikeluarkan kecuali habis Ramadan dan sudah masuk bulan Syawal. Tapi zakat mal bisa dikeluarkan.
maka mereka mengeluarkan zakat mal agar membantu orang-orang muslim yang akan berpuasa dengan zakat yang diserahkan para muzaki. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kita boleh jadi tidak bisa berzakat, tapi kita bisa beramal, mempersiapkan diri dengan Quran. Atau kita bisa beramal menjadi orang yang membantu orang lain berzakat, sehingga sampailah zakat orang-orang yang muzaki kepada mustahik. Maka makin banyak orang muslim ketika Ramadan mereka merasakan kemudahan sebab terbantu zakat orang-orang kaya. Itu kira-kira di bulan Sya'ban yang mesti kita tahu. Ada satu lagi ayat yang sering kita baca sebelum khatib naik mimbar, sebelum orang azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Maka semestinya umat Nabi Muhammad ketika bulan Sya'ban mereka makin ingat dengan Rasul mereka, karena Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Umatnya semestinya lebih patut bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini ibadahnya mudah. Tidak perlu kita salat, tidak perlu kita berwudu, tidak perlu persiapan apapun baru sah ibadah selawat. Tidak. Orang yang tak salat pun boleh solawat. Saat kita di masjid, di luar masjid boleh solawat. Sedang suci, sedang tidak suci boleh solawat. Maka solawat ini ibadahnya mudah. Kemudian solawat ini menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad, dan di akhirat insyaAllah sebab syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah yang kita lakukan di hari Ahad pekan kedua setiap bulan. Subuh ini kita membaca bait yang ke-33, menjelaskan tentang sifat Allah iradah dan sifat Allah qudrah. Hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainun aradah. Kata Imam Ad-Dardir, sifat-sifat Allah yang termasuk sifat ma'ani di antaranya sifat hayat, sifat qudrah dan sifat iradah. Wa kullu syai'in kainun aradah, dan segala sesuatu yang terjadi di alam terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di alam kecuali dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka subuh ini kita mengkaji sifat Allah, sifat qudrah dan sifat iradah. Sifat hayat sudah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya. Sebelum masuk kepada pembahasan qudrah dan iradah, para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan tidak ada satupun sifat kekurangan pada Allah. Kenapa? Allah itu Tuhan. Tuhan sempurna. Karena Tuhan tidak butuh kepada selain Tuhan. Selagi butuh kepada yang lain, tidak sempurna. Selagi ada kekurangan, tidak sempurna. Selagi ada kelemahan, selagi ada cacat, tidak sempurna. Maka Ahlus Sunnah meyakini sifat Allah adalah segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan, dan menafikan segala sifat yang menunjukkan kekurangan, segala sifat yang menunjukkan ketidakberdayaan, segala sifat yang menunjukkan kelemahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat kesempurnaan Allah itu tak terbatas.
sifat yang menunjukkan Allah maha kaya, maha hebat, maha berkuasa, maha segala yang menunjukkan kehebatan, kesempurnaan, itu tidak terbatas. Maka ahlu sunnah tidak membatasi sifat Allah dengan sifat 20. Lalu kalau ditanya, kenapa kalian menyebut Allah punya sifat wajib 20? Ini mesti dipahami dengan baik. Disebut dengan sifat wajib, sifat yang pasti ada pada Allah. Bukan dalam pengertian fikih. Kalau fikih, kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Setiap ilmu mesti didudukkan pada tempatnya masing-masing. Wajib dalam fikih, wajib dalam akidah tidak sama. Maka dalam akidah dimaksud sifat wajib bagi Allah, sifat yang pasti ada pada Allah. Tidak mungkin tidak. Lalu kenapa 20? Yang 20 ini dalilnya lengkap, dalil nakli dan dalil akli. Selain 20 bagaimana? Selain sifat 20 hanya ada dalil nakli, tidak ada dalil aklinya. Jadi saya ulang, yang dimaksud dengan 20 sifat wajib itu 20 sifat yang pasti ada pada Allah dan dalilnya lengkap, nakli dan akli. Nakli Quran dan hadis, akli logika, hukum akal. Selain itu dalilnya cuma dalil Quran, dalil sunnah, tidak ada dalil aklinya. Maka ahlu sunnah tidak membatasi sifat hanya 20, tapi yang 20 itu sifat pasti pada Allah, dalilnya ada dalil nakli dan dalil akli. Itu mesti dipahami dengan baik, karena sering difitnah ahlu sunnah membatasi sifat Allah hanya 20. Lalu apa ceritanya dengan Asmaul Husna yang ada 99, ini kok cuma 20? Lalu ada lagi yang memfitnah, kenapa kita mesti membatasi sifat Allah hanya 20? Bukankah sifat Allah sangat banyak yang dalam Asmaul Husna dan di luar Asmaul Husna? Kalau ada yang protes, ini menunjukkan mereka tidak paham konsep bagaimana ahlu sunnah menetapkan sifat Allah. Jadi itu poin pentingnya. Kita masuk subuh ini tentang kudrah. Apa katanya kudrah? Al-kudratu sifatun wujudiyatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadul mumkina wa i'damahu. Sifat kudrah kata ulama akidah adalah sifat Allah wujudiyah, yang betul-betul ada sifat itu. Artinya kalau kita manusia, saat kita mengambil sesuatu, ini jika dilihat nampak proses kerja kita, ini wujudiyah namanya. Tapi kalau misalnya meja tempat saya mengajar dibilang ini mejanya kecil atau mejanya besar, ini sifatnya pasif. Nggak ada yang dibuat oleh meja ini apapun. Kita cuma menyebut meja ini besar dibanding meja yang lain, atau meja ini kecil dibanding meja yang lain. Tapi kalau misalnya meja ini memakan air yang di atasnya, itu ada aktivitas. Maka sifat Allah, sifat kudrah, itu sifat yang ada pada Allah, dan sifat itu wujud. Kalaulah kita dibukakan untuk bisa melihat, nampak bagaimana kudrah itu berlaku kepada manusia, kudrah itu berlaku kepada alam, kudrah itu berlaku kepada semua makhluk Allah. Maka sebut dengan sifat wujudiyah, azaliyah, yang sudah ada sejak wujud Allah, bukan muncul belakangan. Beda dengan kita, dulu mengangkat air ni tak bisa,
karena kita kecil masih lemah. Tapi seiring berjalan waktu, dikasih tenaga oleh Allah, bisa ngangkat air. Atau kalau abang-abang biker subuhan ini, waktu kecil nengok motor tuh senyum-senyum, ketawa-ketawa, nggak bisa bawa motor, atau main-main motor-motoran. Sekarang diberikan Allah kemampuan bisa menaklukkan motor, dari yang paling kecil cc-nya sampai paling tinggi cc-nya. Kudrah manusia berproses. Ada masa tidak ada kudrah, lalu ada kudrah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak wujud Allah ada kudrahnya. Bukan berprosesnya itu, dulu tak ada kudrah, sudah 2 tahun jadi Tuhan ada kudrah. Tidak. Kudrah Allah wujud sejak wujud Allah itu. Tidak ada prosesnya terjadi belakangan. Maka disebut dengan sifat azaliyah, sifat yang sudah ada sejak wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yata'atta biha ijadal mumkina wa i'damahu. Apa guna sifat kudrah ini? Sifat kudrah ini menjadikan setiap yang tidak ada menjadi ada, dan yang ada menjadi tidak ada. Pagi ini tadi tak ada matahari, menjadi ada matahari dan terang kita dibuatnya, itu dengan sifat kudrah Allah. Tadinya kita tak ada rezeki pagi ini, lalu menjadi ada rezeki. Dengan sifat kudrah Allah ada rezeki kita. Tadinya kita tak sehat, lalu pagi ini sehat. Sehat kita dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya saya tak bisa mengangkat benda ini, saya tidak bisa untuk meminumnya, tapi saya bisa angkat, saya buka, saya minum. Kemampuan saya untuk mengerjakan semua ini adalah dengan kudrah Allah. Tadinya saya di rumah, karena perut sakit lambat berangkat, saya bisa berangkat dari rumah ke sini. Itu karena Allah yang menciptakan pekerjaan saya datang ke Masjid Nurul Watan. Saya tadinya tak bicara, sekarang bisa bicara, suara saya bisa keluar. Ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu, tidak ada yang terjadi dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah yang menciptakan. Makanya sehabis solat kita membaca zikir yang rata-rata zikir itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa arti zikir itu? Tidak ada Tuhan yang kita berharap kepadanya, tidak ada Tuhan yang kita beribadah kepadanya kecuali hanya Allah. Dan dia Allah itu wahdah, tunggal, esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada Tuhan yang lain bersama Allah. Satu-satunya Tuhan hanya Allah. Lahul mulku, dia yang menguasai segala kerajaan. Walahul hamdu, karena dia yang menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu bila tunduk kepada kita, segala sesuatu bisa kita urus, hajat kita sampai. Maka yang berhak mendapat pujian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu qadirun, mampu menciptakan yang tak ada menjadi ada. Maka kita setelah solat melangkah keluar masjid. Ada yang pergi bekerja di pasar, ada yang bekerja di ladang, ada yang di kebun, ada yang pergi ke kantor, ada yang di dalam jalan, di perjalanan, karena dia sopir. Tidak ada rezeki kita hari itu kecuali Allah yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Makanya orang kalau sadar dengan zikir itu, dia hari itu dapat rezeki atau tidak. Bila dapat dia bersyukur, bila tak dapat dia bersabar. Kenapa?
dia sadar hari itu dapat rezeki atau tidak, karena kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, apa saja yang terjadi dalam hidup kita, tadinya tak ada kemudian menjadi ada, itu dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi sifat itu. Makanya kalau tadinya kita tak nampak jalan keluar dalam masalah kita, lalu menjadi ada jalan keluar, itu dengan kudrah Allah dibukakan jalan keluar untuk kita. Tadinya kita tak punya jodoh, pengen menikah, lalu datang jodoh, Allah jadikan dengan sifat kudrahnya. Tadinya kita tak bisa berjalan, lalu Allah jadikan bisa berjalan. Tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsi sifat kudrah menjadikan yang tak ada menjadi ada. Tak ada sehat lalu ada sehat, tak ada rezeki ada rezeki, tak ada kesempatan ada kesempatan. Itu dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengkaji sifat kudrah, itu tak sekedar menghafal bahawa di antara sifat 20 kudrah iradah, tidak, tapi faham bahawa sifat itu fungsinya menjadikan yang tak ada menjadi ada. Wa ma'naha annahu ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun, maha kuasa mewujudkan yang tak ada menjadi ada terhadap segala sesuatu. Sehingga di dunia ini tak ada yang lepas dari kudrah Allah. Dan perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan skenario alam sejak dia wujud sebelum alam ini ada, setelah itu dia diam saja. Tidak. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Dan surah Ar-Rahman, setiap hari Allah sibuk mengurus hambanya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dusta kalau ada orang menyampaikan bahwa Tuhannya ahlu sunnah itu tak berbuat. Tuhan ahlu sunnah dulu sebelum ada alam, dia tetapkan semua takdir, dia tetapkan semua iradah dia, lalu setelah itu berjalan semuanya seperti sebuah, katakan, setting yang sudah terjadi dan berjalan otomatis. Tidak, Allah tidak begitu. Quran menjelaskan kullu yaumin huwa fi sya'n. Tengok dalam surah Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap hari mengurus hambanya. Setiap saat dia mencipta. Ketika saya makan, diciptakan rasa kenyang saat makanan masuk ke perut saya. Ketika saya minum, diciptakannya rasa hilang dahaga saat air masuk ke tenggorokan saya. Ketika saya membakar, lalu ada objek yang dibakar, objek itu terbakar dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bawa pisau, lalu pisau itu kita gunakan menggoroh, goroh daging, goroh apa saja, maka pisau memotong, itu Allah yang menciptakan bahwa benda yang kena oleh pisau terpotong dengan ciptaan Allah. Bukan Allah berikan kekuatan pada pisau, lalu setiap pisau menggoroh dia melukai. Ini tidak. Kenapa tidak begitu? Buktinya, kalaulah pisau itu melukai setiap kali menggoroh, kenapa pisau Ibrahim justru tak melukai? Kalau api itu setiap membakar, dia akan membakar dengan kekuatan dia, kenapa Ibrahim tak terbakar ketika dibakar Namrud? Maka yang menciptakan terbakar, menciptakan orang terluka saat digoroh, itu Allah yang menciptakan, tidak ada yang lain. Dan jangan pernah terfikir kalau Allah sedang menciptakan rasa dahaga untuk seseorang, rasa lepas dahaga untuk seseorang, rasa lapar dan rasa kenyang untuk seseorang, dia tak bisa mengurus yang lain. Tidak. Itu kita yang tak bisa. Satu orang mengurus dua pekerjaan sekaligus itu tak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kullu syai'in,
segala sesuatu, dia bisa mengurusnya dan menjadikan yang tak ada menjadi ada. Maka saya ulang, Tuhan Allah kita bukan Tuhan macam giant, macam berhala, macam patung. Begitu kita berbuat, dia hanya terpana menengok kita, diam menyaksikan kita, bukan. Tapi Tuhan kita kullu yaumin huwa fi sya'an. Nanti tengok surah Ar-Rahman. Kemudian kata Imam Ad-Dardir, yujidul asya'a wa yu'dimuha, dengan sifat kudrah dia jadikan ada segala sesuatu atau dijadikannya tidak ada. La ya'jazu an syai'in, tidak ada apapun yang dia tidak mampu. Karena kalau Allah ajaz, dia lemah, dia tidak mampu, dia tidak sempurna. Maka tidak sempurna Allah sehingga tidak patut jadi Tuhan. Karena Tuhan itu segala sifatnya sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Oleh karena itu Allah secara dalil akal pasti bersifat kudrah. Kalau tidak bersifat kudrah, dia lemah. Kalau lemah, tidak sempurna. Tidak sempurna, bukan Tuhan. Tuhan itu pasti sempurna. Maka secara dalil akal, jika Allah tidak mampu menciptakan segala sesuatu, dia lemah. Kalau lemah, tak sempurna. Kalau tak sempurna, tak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Fal kaunu wa ma fihi tau'u amrihi la yastati'u isyanah. Segala sesuatu di alam ini itu tunduk dengan perintah dia. Tak ada yang bisa melawan kepada apa yang dia mau, kepada apa yang dia perintah. Subhanahu amruhu bainal kafi wan nun. Allah ketika memerintah alam agar tidak ada menjadi ada menjadi tidak ada, itu hanya bainal kafi wan nun, kun fayakun. Jadi kalau baca dalam kitab-kitab bainal kafi wan nun, itu maksudnya kun fayakun. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kami kalau mau segala sesuatu, tadinya tak ada lalu menjadi ada, tadinya tak bisa menjadi bisa, tadinya tak ada manfaat menjadi ada manfaat. Kami cukup katakan kepada objek itu, jadilah engkau bermanfaat untuk si fulan, maka dia bermanfaat. Kun fayakun. Dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka kudrah Allah Subhanahu wa taala ringan bagi Allah menjadikan segala sesuatu, mudah menjadikan segala sesuatu. Maka dalam Quran banyak sekali ayat yang seirama dengan ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan ayat-ayat yang semisal dengan itu. Maka kalau orang tanya apa dalilnya Allah punya sifat kudrah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau orang tanya, katanya sifat 20 ada dalil naqli, ada dalil akli. Apa dalil aklinya? Ad-dalilul aqli, dalil aklinya bahwa Allah pasti punya sifat kudrah. Allahu sani'un qadimun lahu masnu'un hadithun. Allah pencipta segala sesuatu, dan wujud Allah tak ada awalnya. Artinya sebelum segala sesuatu Allah sudah wujud. Belum ada apapun, dia sudah wujud, dia sudah ada. Lahu masnu'un hadis. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala punya ciptaan yang ada setelah dia ciptakan. Wa kullu man kana kadzalika tajibu lahul qudrah wal ikhtiyar. Allah Subhanahu wa ta'ala punya ciptaan. Tadinya tak ada ciptaan, kemudian menjadi ada.
Setiap yang mencipta itu pasti punya sifat kudrah. Karena kalau tak punya sifat kudrah, tak bisa mewujudkan yang tak ada menjadi ada. Saya ulang nalarnya. Tadinya Allah ada, segala sesuatu selain Allah belum ada. Lalu ada langit, ada arasy, ada matahari, ada bulan, ada manusia, ada malaikat, ada tanah, ada air, ada apa saja. Setiap yang dia menciptakan barang tidak ada menjadi ada, itu dia mesti memiliki kudrah. Karena kalau tidak memiliki kudrah, dia tidak mampu menjadikan yang tak ada menjadi ada. Sekarang kita tengok di alam ini segala sesuatu sudah ada. Dengan apa adanya? Dengan diciptakan Allah. Bagaimana Allah menciptakannya? Allah menciptakannya dengan sifat kudrahnya. Karena kalau Allah menciptakan tapi tak ada kudrah, tak jadi barang itu. Maka secara dalil akal, bila dulu tak ada segala sesuatu, sekarang ada. Adanya segala sesuatu dengan diciptakan Allah. Dengan apa Allah mampu mencipta? Dengan sifat kudrahnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya segala sesuatu membuktikan Allah punya sifat kudrah. Kenapa? Karena dulu tak ada langit, lalu ada. Dulu tak ada matahari, lalu ada. Dulu tak ada manusia, lalu ada. Tidak ada menjadi ada, itu hanya bisa dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Faqad sana'al kauna wa ma fihi biqudrah. Allah menciptakan alam dan apa saja dalamnya itu dengan kudrahnya. Wa innahu ta'ala law lam yakun qadiran lakana ajizan. Allah kalau dia tidak bersifat kudrah, maka dia ajaz, dia lemah. Kalau dia lemah, law kana ajizan lama wujida syai'un minal alam. Kalau Allah itu lemah, dia tak mampu. Kalau dia tak mampu, maka alam ini seluruhnya tak ada. Kenapa? Alam ini tak ada menjadi ada karena diciptakan. Sekarang yang menciptakan tak mampu mencipta, maka tak ada alam. Tapi alam rupanya ada. Berarti penciptanya punya sifat kudrah, bukan tidak mampu atau bersifat lemah. Karena kalaulah dia lemah tak ada alam, tapi alam ada, berarti dia pasti memiliki sifat kudrah. Wa adamu wujudu syai'in minal alam batilun bil musyahadah. Kalau orang bilang tak ada apapun ini, itu pendapat orang itu ngawur. Kenapa ngawur? Kita sudah merasakan, bahkan kita bagian dari alam. Yang bercakap bagian dari alam, lalu dia bilang alam tak ada. Maka orang bercakap macam itu ngawur. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini sebelum ada kemungkinannya ada atau tidak ada. Sebelum semuanya ada, lalu setelah itu kemungkinannya dia menjadi ada atau tetap tidak ada. Rupanya dengan kita saksikan sekarang dan kita alami sendiri, kita ada, sekitar kita ada. Berarti yang tidak ada itu sekarang sudah menjadi ada. Kalau segala sesuatu tadinya tak ada, sekarang ada, berarti ada yang menjadikannya dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang menjadikannya? Tuhan yang menjadi Tuhan alam. Maka Tuhan alam semesta ini pasti punya sifat kudrah. Karena kalau tak ada sifat kudrah, dia tak bisa menjadikan yang tidak ada berubah menjadi ada. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti bersifat kudrah, mustahil bersifat ajaz atau lemah atau tidak mampu. Sebab kenyataan alam jagat raya yang kita temukan hari ini dan kita rasakan sebagai bagian dari alam menunjukkan Allah telah menciptakan
dan dia menciptakan dengan sifat kudrah, maka Allah pasti bersifat kudrah. Annahu fathabata annahu ta'ala qadirun, maka ahlu sunnah menetapkan, meyakini bahwa Allah pasti bersifat qadir, bersifat mampu menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Buktinya apa? Alam jagat raya yang ada pada diri kita dan yang nampak oleh mata kita. Nampaknya kita cukupkan dengan sifat kudrah, karena kalau kita sambung dengan iradah, sarapan pagi kita ini mungkin setelah duha nanti. Jadi supaya tak kedinginan pula kopi yang dibuat pagi ini. Ada sarapan itu? Nah, ada sarapan. Sarapan di rumah masing-masing. Berarti subuh ini nasib kita sarapan di rumah masing-masing. Sayangnya pula nasib kita di pinggir kota, jauh pula tempat sarapan yang bisa kita ramai-ramai. Di manalah kita lah sarapan pagi ini Buya Babor? Sebab kalau samping cuma Sungai Siak, tak ada lagi yang lain. Kalau di Senapelan samping Sungai Siak masih banyak yang jual sarapan. Baik, sebelum kita tutup pengajian, silahkan kalau ada abang-abang, bapak ibu, kalau ada pertanyaan kita diskusi. Setelah itu baru kita tutup majlis pagi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh terkait dengan sifat kudrah tadi, boleh terkait dengan Sya'ban, atau boleh terkait dengan kita insyaAllah akan Ramadan, sehingga hal-hal yang terkait dengan Ramadan boleh kita diskusikan sebelum kita tutup pengajian subuh hari ini. Silakan. Ada? Ini kajiannya yang berat betul atau tak connect atau sudah paham betul? Baik. Sudah boleh kita salat isyraq? Sudah. Baik. Baik. Bapak Ibu, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat 20. Sifat 20 itu masalahnya selama ini banyak orang yang belajarnya tapi tak paham. Banyak orang belajarnya dia hafal tapi tidak mengerti bagaimana maksudnya dan apa yang kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika dihadapkan dengan sifat 20, sifat 20 itu tak banyak berfungsi bagi dia. Padahal kalau orang ngerti sifat 20, sifat 20 itu bisa membantah segala keyakinan salah, segala keyakinan menyimpang, segala keyakinan yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja keyakinannya? Baik yang berasal keyakinan sekte di dalam Islam atau yang berasal dari luar Islam. Dalam Islam ini itu sangat banyak firqahnya atau sektenya. Mulai dulu di masa Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, ada riak-riak umat ini pecah. Itu ada Syiah, kemudian ada Khawarij, setelah itu muncul ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, setelah itu muncul lagi ada Hasyawiyah, ada Karramiyah, kemudian muncul lagi ada Mu'tazilah, terus ke belakang sampai akhirnya berbagai sekte itu jumlahnya sangat banyak. Syiah saja itu pecah menjadi 22 di dalam internal Syiah. Kalau ingin menggambarkan seperti Wahabi sekarang, itu Wahabi itu pecahnya banyak di dalam. Itu boleh dicek nanti di internet. Di dalamnya itu pecah banyak. Ada versi Roja, ada versi nanti Rabi' Madkhali yang dari Yaman. Ada lagi versi Albani nanti. Ada lagi versi Ihya Ut-Turas. Itu banyak. Pekanbaru contohnya, ada yang jamaah Abu Darda, ada jamaah RJ, ada jamaah Umar bin Khattab. Itu pengisi di Abu Darda belum tentu bisa di RJ atau sebaliknya. Dan ada juga tak bisa mengisi di 3 tempat itu, masih Salafi juga. Jadi dalam Syiah pecah 22. Syiah satu induk, belum lagi yang lain. Oleh karena itu, kalau kita paham sifat 20 ini,
bisa kita berada pada keyakinan lurus dan bisa menjawab semua apapun keyakinan menyimpang dan syubhat terkait keyakinan yang mesti diyakini setiap muslim. Maka ketika kita belajar sifat 20, itu kita belajar hal paling dasar dalam akidah. Oleh karena itu sifat 20 ini kalaulah kita kaji dan kita mengerti, hidup akan dijalani dengan tenang, dengan nikmat, tak ada rasa takut, tak ada rasa was-was. Tak ada dalam diri kita rasa bagaimana hidup ini ada saja kekhawatiran. Kenapa? Karena sifat 20 sudah menjelaskan bagaimana kudrah dan iradah Allah. Sifat 20 sudah menjelaskan bagaimana menjawab berbagai keyakinan yang menyimpang yang bersifat kebendaan. Sifat-sifat yang menunjukkan mustahil bagi Allah. Orang yang yakin dengan sifat kudrah, iradah, sama, basar, kalam Allah, yakin dengan sifat ilmu Allah, hidup ini dilalui dia dengan satu di antara dua saja. Terjadi segala sesuatu sesuai mau dia, dia syukur. Terjadi segala sesuatu tak sesuai mau dia, sabar. Tak akan keluar dari dua ini hidup orang yang kenal dengan Allah. Karena sifat 20 itu mengenalkan orang kepada Allah, mengenalkan kepada Tuhan yang hak dan bisa membedakan dengan Tuhan yang KW. Di dunia ini ribuan Tuhan. Kalau kita cek data, di dunia ini lebih 4.000 agama, lebih 4.000 keyakinan. Di antara 4.000 itu, mana Tuhan yang hak? Sifat 20 ini menjelaskan kepada kita. Tak mungkin Tuhan itu sampai 4.000. Setiap agama pasti ada Tuhannya. Kalau 4.000 agama itu, 4.000 Tuhan. Kita bagaimana meyakini Tuhan yang benar? Sifat 20 membimbing kita ke sana. Di Indonesia, dulu kita cuma mengakui 5 agama. Seiring berjalan waktu, sekarang sudah 7. Berapa sekarang, Bu ya? Dulu cuma 5. Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik. Sekarang sudah ada Konghucu. Itu minimal 6. Belum lagi yang lain. Kepercayaan 7. Sudah 7 sekarang. Itu baru Indonesia merdeka tahun 45. Sekarang usianya lebih kurang 80 tahun. Sudah 7 keyakinan di Indonesia saja. Bayangkan dunia yang jumlah negaranya hampir 200 lebih kurang. Kalau satu negara 7 saja keyakinan, kali 200, 1.400. Itu baru kalau kali 7 satu negara. Bayangkan satu negara itu keyakinannya lebih dari 7. Kalau satu negara 100, 2.000. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan dengan dunia yang terbuka. Ketika dunia terbuka, informasi benar, informasi salah masuk. Untuk bisa kita membedakan mana benar dan mana salah, itu mesti ada ilmunya. Dari mana ilmu didapat? Dari majelis ilmu. Bagaimana ilmu didapat? Ilmu tak akan didapat kecuali dengan talaki dari ahli ilmu kepada orang yang menuntut ilmu. Sebab kalau kita sekedar membaca, banyak orang yang tersesat oleh bacaannya. Banyak orang yang tidak paham meskipun sudah membaca berkali-kali. Karena bacaan tidak memandu orang untuk bisa memahami dengan benar. Tapi guru mengantarkan orang, mempersingkat jarak yang jauh, memperdekat semua bacaan yang luas menjadi singkat dan mudah dicerna, sehingga dengan belajar kepada guru semua ilmu ini, saya ulang, apapun ilmu, baik ilmu keislaman, ilmu yang tidak masuk dalam tradisi keilmuan Islam, semuanya kalau dengan guru bisa dipahami. Kalau dengan guru bisa benar memahami. Kalau dengan guru lebih cepat kita paham. Boleh diuji. Apa saja ilmunya, belajarlah otodidak. Sudah itu satu lagi, belajarlah dengan guru. Itu akan berbeda hasilnya. Contoh mudah lah, belajar bawa motor. Di setiap kita beli motor itu ada
apa istilahnya, buku petunjuknya itu, modulnya. Itu ada modulnya. Beli motor, baca modulnya, lalu bawa motor sendiri. Kira-kira berapa lama pandai bawa motor? Yang satu lagi, ada motor, lalu abang-abang biker subuhan ini dilatihnya, yuk naik motor dengan saya, bawa motor, saya di belakang. Nanti dilatihnya, ini rem, ini gas, ini rem, ini gigi transmisi, ini gas. Kalau ingin maju, putar gas. Ingin berhenti, injak rem. Ingin kecepatannya berubah, tekan gigi. Ingin tidak bergerak, kosongkan gigi. Ingin belok kanan, hidupkan sen kanan. Ini sen kanan. Ingin belok kiri, hidupkan sen kiri. Ini sen kiri. Itu kalau orang pandai bawa motor ngajarkan itu bisa sekali pertemuan pandai bawa motor. Tapi kalau modul, baca modul sehari, sudah baca modul, ditengok gambar, tengok keterangan, mana yang sen kanan, mana sen kiri. Mencari itu susah. Yang mana yang transmisi, mana yang rem. Jangan-jangan terbalik. Yang gigi dianggap rem, rem dianggap gigi. Yang mana rem tangan, yang mana gas, jangan-jangan terbalik. Maka apapun ilmu agama atau bukan ilmu agama, cara didapatnya dengan belajar. Cara belajar yang paling efektif sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, itu dengan berguru. Maka malaikat pun belajar kepada Adam. Adam mengajarkan nama-nama semua makhluk Allah. Nabi Muhammad belajar dengan Jibril. Sahabat belajar dengan Nabi. Zaman itu enggak ada buku, enggak ada tulisan, enggak ada kertas, enggak ada pena. Apa yang terjadi? Perpindahan ilmu, talaki guru kepada murid. Maka sekali lagi, abang-abang yang semangat belajar, tidak ada cara dapat ilmu yang efektif, yang barokah, yang melekat pada diri dan menjadi makna yang menjadi pakaian diri, kecuali didapatkan dengan talaki. Talaki itu artinya mengambil dari ahli ilmu yang didapat oleh penuntut ilmu. Baca sendiri, silakan dicoba. Orang yang ahli ilmu saja banyak yang kadang-kadang salah pemahaman dalam bacaannya. Maka supaya tidak salah, belajar mesti dengan mengambil ilmu dari ahli ilmu. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk datang ke majlis ilmu, mendapatkan ilmu dari ahlinya, dan ilmu kita semua barokah, manfaat, insya-Allah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya-Allah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Karena Ramadan sudah dekat, saya mengucapkan tahniah menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Semoga semua kita diberikan Allah kekuatan, ditolong oleh Allah untuk beribadah terbaik di bulan Ramadan, dan diberikan kemampuan untuk maksimal beribadah terbaik di bulan Ramadan, dan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat pada ahli puasa yang memanfaatkan Ramadan dengan cara terbaik. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siwa siyamakum wa jami'a ibadatina kullu am wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.